Dial masih pakai feeling. Enggak dulu deh, soalnya Mimin punya ini. Gripon punya dua tipe ya alat buat ngedial nih. Nah, alat ukur ini tuh fungsinya buat mengukur tingkat kerataan, permukaan, kebulatan, kemiringan pada suatu objek. Contohnya buat ngedial noken as. Sedangkan kalau pakai feeling itu kalian gak akan tahu tuh angka yang pastinya untuk bukaan dan tutupan dari si noken asnya. Dan gak nyaman karena angkanya gak seimbang. Tapi ya nih produk gak cuma buat motor doang, bisa buat mobil, kebutuhan industri lainnya pun bisa, udah universal lah nih produk ya. Nah, ini Grip-On dial indikator analog, item numbernya di 58201. Dia punya pergerakan jarum besar sama kecilnya itu benar-benar mulus tuh, smooth banget pokoknya. Terus presisi dan juga akurat kalau misalnya kalian mau mencari nilai skala yang kalian pengen. Tips dari Mimin, sebelum dipakai kalian harus longgarin dulu. Nah, ada nih penguncinya, dilonggarin dulu. Terus dicetek-cetek kayak gini. Ya bebas lah mau 2 kali, 3 kali. Jadi biar si angkanya itu tetap di angka 0, yang jarum besar maupun kecil. Terus habis tinggal kalian kunci ya. Kalau misalkan si jarum besarnya ini belum kembali ke angka 0, meskipun udah kalian setting, kalian gerakin aja di outernya ini. Gak usah takut, dia gak akan ngelicin karena dia udah ada dratnya. Nih kalau misalnya udah dilurusin dan angkanya udah pas di angka 0, tinggal kalian kunci lagi aja ke arah kanan. Nah, untuk cara kerjanya pun ini terbilang gampang banget. Jadi pas spindle-nya ditekan kayak gini, jarum besar bergerak ya sesuai dengan arah jarum jam, sedangkan yang jarum kecil itu berlawanan dengan arah jarum jam. Secara garis besarnya kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian gerak nih set ke skala garis setelah angka 0, berarti angkanya di 0,01 mm. Kalau ke angka misalkan berapa ini? Oke, angka 19, berarti 0,19 mm. Terus berputar sampai si jarum panjangnya yang besar ini balik ke angka 0, berarti nilainya 1. Kalau misalkan dia berputar lagi 1 kali penuh, balik lagi ke angka 0, berarti nilainya 2 mm. Seterusnya sampai dengan 3 kali putaran penuh, berarti angkanya di 3 mm sampai seterusnya. Itu cara kalian mencari nilainya. Cover anti debunya juga ini gak bisa dilepas ya, karena si spindle dan juga si cover dari anti debunya itu saling berhubungan. Dari si bodinya ini bahannya dari besi yang berkualitas, jadi tujuannya buat melindungi mesin analog di dalamnya biar tetap aman dari kontaminasi luar. Nah, lanjut untuk pergerakan dari si jarum spindle-nya yang ini nih. Semisal kalian ngukurnya itu sampai miring kayak gini nih, miring. Tenang aja, dia mencari nilainya akan tetap stabil karena udah ada desain dratnya ya, jadi mengunci setiap posisi kerataan, mau itu miring kayak segala macam, dia tetap bakalan stabil, tetap aman. Tapi kalau kalian butuh alat indikator yang justru lebih detail nilainya, kalian bisa pilih yang ini. Ini namanya Grip-On dial indikator digital, item numbernya di 58202. Nah, kalau ini tuh udah versi digitalnya ya, sesuai dengan nama judul dari si produknya. Jadi pas kalian lagi ngedial untuk cari nilai skalanya, kalian bisa lihat di LCD-nya. Bagaimana ini LCD-nya udah lumayan besar dengan ukuran si indikator segede gini, jadi bakalan kelihatan jelas. Di dalam boxnya juga kalian udah sediain kertas instruksi, 1 baterai LR44. Kalian bingung nih gimana sih cara masang si baterainya, ada di sini ya di atas nih, tinggal dibuka kayak gini. Nah, untuk pasang baterainya, bulatan yang kecil ini itu harus kebalik ya, kayak gini nih, posisinya harus kayak gini, terus tinggal dimasukin. Jadi si bagian garis atau si tumpuan panjangnya harus ada di dekat atau di tulisan yang setara dengan on.
nih grip on kan nih, cetek aja tuh dia langsung nyala. Terus kalian juga udah dapet cover belakangnya, jadi ada dua, kalian bisa bongkar pasang. Ada yang bentuknya seperti ini, jadi kalau misalkan kalian butuh untuk tambahan magnetic base, kalian bisa pasangnya ini. Terus sama juga ini ada cover anti debu, bisa kalian bongkar pasang yang ini, jadi posisinya itu bakal kelihatan kayak gini, set. Nah untuk tombol indikatornya buat Mimin ini udah enak banget ya tuh, jadi suaranya tuh kayak cetak 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 cetak, enak lah pokoknya, nggak agak kerasan atau terlalu empuk, pokoknya enak deh, pas banget dah. Aduh enak banget ini, cetak cetak cetak, enak lah, on off tuh enak. Sama kayak tipe analog, di sini pun ada dua tipe nilai satuan panjang atau skala yang bakal kalian cari. Tapi kalau di sini tuh milimeter sama inci, bedanya cuma dipijit aja. Ini kan milimeter, jadi ganti ke inci, tuh kayak gini. Tapi kalian nggak bisa lihatnya bersamaan, so gantian kayak gini nyari nilainya. Terus kalau misalnya kalian mau setting ulang, ini kan angkanya masih belum di angka normal, kalian tinggal pencet aja 0, terus dia langsung kembali ke angka 0. Begitupun dengan inci sama kok, jadi gak ada bedanya. Adapun kelebihan dari si tipe ini, kalian bisa masukin nilai satuan panjang dari komputer, karena di sini udah ada desain DTE. Apa sih DTE? Min, apa sih DTE Min? Nah kalau yang nggak tahu, DTE itu artinya data terminal equipment. Nah posisinya tuh di sini, yang paling kecil ya. Nih. Jadi kalian misalkan udah punya nih angka yang udah pas banget untuk ngedial dari komputer, tinggal masukin aja ke sini. Jadi dikirim set dari komputer ke sini, set kirim, tek masukin. Disambungin pakai jenis kabelnya itu yang USB 2.0 atau kabel tipe B, yang kabel mini B tapi ya. Jadi bener-bener memudahkan kalian banget, tinggal masukin aja, kelar. Jadi benar-benar dimudahkan banget sih menurut Mimin kalau pakai tipe ini ya. 0 lagi deh. Oke, lanjut. Nah, sensitivitas sensornya tuh gerak dikit, tek. Karena dia benar-benar cepet banget, kurang lebih 0,5 meter per detik. Terus maksimal pengukurannya ini sampai dengan 12,7 mm. Tapi kita buktiin. Ini mm, kita nolin dulu. Kita buktiin ya. Ini beneran sampai dengan 12,7 mm atau lebih atau kurang. Lebih, angkanya benar-benar lebih dari 12,7 mm atau 0,5. Terus kalian bisa lihat di LCD, di sini nilai skala incinya itu ada 4 digit dan juga skala metriknya ada 3 digit. Artinya ini produk benar-benar bisa mampu mengukur jarak linear yang benar-benar kecil banget ya. Nih, tuh benar-benar kecil banget. Atau kita buka milimeter tuh. Sampai ada nih angka. Tadi kalian bisa lihat ke 5 tuh. Berarti sedetail itu dan sekecil itu berarti bisa akurat nilainya dengan objek yang kalian cari skala nilainya. Terus bahan materialnya, ini penting juga, bahan material dari si produk ini gak main-main ya, berkualitas juga. Dari cover depannya ini dari bahan PVC yang berkualitas. Kalau cover yang belakang ini yang versi 1 ini dari besi, sedangkan ini bahannya sama dari PVC juga, jadi ngelindungin si produk di dalam ya. Terus si bodinya pun yang ini nih warna putih, ini bahannya dari besi juga, jadi bener-bener ngelindungin banget. Jadi ada 3 komponen yang melindungi mesin di dalam ini nih, atas, tengah, belakang, dalaman dah ini. Dan Mimin mau kasih tips tambahan buat kalian, sebisa kalian udah nggak pakai lagi produk ini dalam jangka panjang, cuman kayak dipakai sekali 2 kali gitu, tapi jaraknya itu jauh, Mimin saranin matiin, terus cabut baterainya. Tujuannya biar gak soak aja baterainya, sayang gitu. Sama juga kayak yang tipe analog, dia jarum spindlenya ini udah ada desain dratnya, jadi mau semiring apapun, misalkan nih kita aktifin dulu, semiring apapun nih kayak gini gitu ya, ini nggak akan geser-geser karena ada dratnya juga, nggak dipakai, kelar udah. Nah dibanding yang analog, kalau yang digital ini si jarumnya lebih panjang, sedangkan kalau yang analog tuh agak pendek sedikit, karena kalau yang ini dia skala nilainya lebih tinggi. Kalau yang ini tuh batas maksimalnya itu cuma sampai 10 mm, dari 0 sampai 10 mm, sedangkan ini tuh 0 sampai dengan tadi pun sampai 14 mm lebih, sedangkan di sini keterangannya di 12,7 mm. Berarti bagus dong, dia melebihi batas dari si nilai yang dicari. Keduanya ini pun sama-sama ya punya pergerakan jarum spindlenya tuh mulus banget dah. Nih bener-bener mulus banget ya. Jadi sekecil apapun detail dari objek yang kalian cari, nilai skalanya itu tetap bakalan sesuai gitu angkanya, karena semulus ini. Kan kita udah bahas nih 2 komponen produk ini ya secara detail fisiknya. Pasti ada aja yang nanya, Min gimana sih cara ngedial? Mimin saranin cari di YouTube
ya versi detailnya ya. Pokoknya banyak banget ya. Tapi ini cuma contoh kecilnya aja. Pas mau ngedial kalian butuh magnetic base. Nah tujuannya biar pas kalian ngedial itu si pengukurannya bakalan tetap presisi dan gak geser-geser atau berubah gitu. Dan nanti next video bakalan Mimin bahas lebih lengkapnya magnetic base ini. Terus gimana sih cara ngedial noken asnya? Sebenarnya ini tuh perlu ketelitian dan juga harus punya dasar penting mekanik buat ngedial noken as. Di awal video udah disinggung juga kalau alat ini tuh nggak cuma melulu buat ngedial motor atau di kendaraan lainnya ya, tapi bisa juga kok buat kebutuhan industri lainnya yang mendukung. Contoh di sini lagi cari nilai keseimbangan pada kerataan sebuah objek yang kalian cari nilai skalanya. Berarti emang udah universal ya ini produk. Jadi sebenarnya kalau kalian mau ngedial motor pakai analog atau digital sama aja juga, atau kalian juga mau cari nilai kerataan dari sebuah objek pakai analog dan digital juga bisa. Semakin tinggi nilainya dan semakin mentok si jarum spindle-nya ini tidak bergerak lagi, berarti posisi pistonnya itu ada di posisi yang tinggi. Sedangkan yang analog semakin tinggi angkanya dan mentok kayak gini, berarti posisi pistonnya juga posisinya tinggi. Jadi kalian bisa sesuaikan aja nilai dan ukuran yang kalian mau, asalkan in dan egg-nya itu harus seimbang. Sebenarnya kalau misalkan mau ngebahas lebih lanjut tentang ngedial itu kompleks banget perhitungannya, khususnya buat yang balapan. Kalau yang buat balapan pasti mereka tuh punya penilaiannya sendiri, nilai skalanya sendiri itu benar-benar beda-beda. Sedangkan kalau orang yang dipakai cuma untuk kebutuhan sehari-hari sangat dilarang diubah karena itu sudah mutlak ada dari pabrikannya. Jadi sangat-sangat tidak disarankan untuk mengubah. Terus nggak bisa dipungkiri juga desain finishing kedua produk ini udah bener-bener presisi, bahkan setiap sudutnya ya tuh udah rapi banget dan mulus juga nih ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri lah ya, ini mulus, semuanya mulus banget deh pokoknya ya. Bahan material si jarum spindle-nya ini keduanya udah bener-bener dari bahan yang berkualitas, dari besi yang berkualitas, kuat dan juga awet. Intinya adalah secara keseluruhan ini fisik produk ini udah cakep banget. Tinggal just kalian ngedial aja udah gampang. Kesimpulannya adalah mau kalian ngedial pakai tipe analog ataupun yang digital, keduanya ini punya fungsi yang sama aja. Balik lagi ke kenyamanan kalian ya. Kalian lebih suka yang analog, pakai yang analog, yang digital pakai yang digital ya. Tapi buat mekanik pasti paham lah kalau cari nilai in egg-nya itu nggak mungkin harus pakai satu indikator, tetap harus butuh dua indikator. Jadi mendingan langsung aja angkut kedua tipe ini sekaligus. Nah buat yang baru terjun ke dunia mekanik atau yang suka biasa ngotak-atik sendiri di rumah, kalian bisa pilih deh sesuai dengan kenyamanan kalian. Jadi mau kalian ngedial pakai feeling pun motor kalian nggak akan bisa semulus pakai indikator khusus dari grip on.